Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Elisa, NIM 2014 20 10 93, kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem hematologi dan imunologi. Sistem hematologi dan imunologi adalah dua sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komponen darah dalam sistem hematologi juga merupakan komponen yang berperan dalam sistem imunologi. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan tubuh dalam melawan sumber penyakit dan menolak berbagai benda yang masuk ke tubuh. Proses kekebalan tubuh itu sendiri terbentuk salah satunya karena ada peranan dari darah. Darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan dari pembuluh darah yang terdiri atas sel-sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kepingan darah atau trombosit, serta plasma darah. 1. Yaitu eritrosit, merupakan jenis sel darah merah dengan morfologi berbentuk bikonkav, tak berinti, tidak bergerak, dengan ukuran 0,07 mm, berwarna kuning kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Jumlah eritrosit kira-kira 4,5 juta mm3. Dibentuk di sumsum tulang dan dalam pembentukan ini diperlukan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin B6. Rata-rata siklus hidup eritrosit kira-kira 115 sampai 120 hari. Sel eritrosit lalu menjadi mati dan dihancurkan dalam sistem retikuleondotelias, sistem terutama di bagian limpa dan hati. Hemoglobin yang dipecah akan menghasilkan bilirubin dan besi. Zat besi ini akan berikatan dengan protein dalam transferin dan diolah kembali menjadi hemoglobin baru. Fungsi eritrosit yaitu mengikat O2 dari paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. 2. Leukosit berumur sekisar 12 hari keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan antigen. Proses keluarnya leukosit ini disebut dengan diapedesis. Leukosit yang berperan dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dikenal sebagai antibodi. Sel darah putih dibuat dalam sumsum tulang merah. Diproduksi leukosit tinggal dalam sirkulasi darah dalam rentang 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Kemudian leukosit tinggal dalam jaringan selama beberapa hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan tergantung jenis leukosit itu sendiri. Jenis sel darah putih: neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Morfologi leukosit berbentuk bening, tidak berwarna, berinti dengan ukuran lebih besar dari eritrosit. Memiliki kemampuan diapedesis dengan perantara kaki palsu atau pseudopodia yang bisa berubah dan bergerak. Dan normal leukosit berkisar antara 6.000 sampai 10.000 mm3. Leukosit mempunyai kemampuan membunuh dan memakan bakteri atau mikroba yang masuk ke dalam jaringan melalui sistem retikuloendotelial. Dia juga berperan sebagai pengangkut lemak dari usus melalui limpa terus ke pembuluh darah. Trombosit. Trombosit bentuk dan ukurannya bermacam-macam, ada yang bulat dan lonjong serta warnanya putih. Ukuran trombosit mencapai 1/2 ukuran dari sel darah merah. Sitoplasmanya terbungkus membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Kadar normal trombosit orang dewasa berkisar sekitar 150 sampai 300 mm3. Trombosit memiliki masa hidup dalam darah antara 5 sampai 9 hari. Trombosit tua akan mati dan diambil dari sistem peredaran darah oleh makrofag. Jaringan dari separuh trombosit diambil oleh makrofag di dalam limpa pada saat melewati limpa. Fungsi utama trombosit yaitu memegang
peranan penting dalam proses pembekuan darah atau hemostasis darah. Plasma darah adalah komponen terbesar dalam darah. Bagian plasma darah merupakan darah yang cair tersusun dari air 91%, protein plasma 7%, asam amino lemak, glukosa, urea, garam 0,9%, hormon dan antibodi 0,1%. Protein plasma mencapai 7% dari plasma dan merupakan satu-satunya unsur pokok plasma yang tidak dapat memberikan kapiler untuk bisa mencapai sel. Fungsi plasma darah yaitu mengangkut sari makanan sel-sel serta membawa sisa pembakaran ke sel atau tempat pembuangan, dan berperan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Jenis protein plasma: albumin, globulin, fibrinogen. Albumin merupakan protein terbanyak sekitar 55-60%, disintesis di dalam hati dan bertanggung jawab untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid darah untuk bisa tetap normal. Globulin membentuk sekitar 30% protein plasma dengan fungsi utama sebagai molekul pembawa lipid, beberapa hormon, berbagai substrat dan zat penting lainnya. Ganak globulir atau imunoglobulin berperan sebagai antibodi. Fibrinogen membentuk 4% protein plasma disintesis di hati dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Demikianlah penjelasan anatomi, fisiologi, hematologi, dan imunologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.